Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United gagal meraih kemenangan di pertandingan pertama di tahun 2024 di English Premier League menghadapi Tottenham Hotspur. Manchester United berakhir seri imbang 2-2. Di situasi sebenarnya menurut gua Manchester United memulai pertandingan ini dengan bagus. Bagaimana mereka bahkan sudah mampu unggul duluan 1-0 di menit ketiga. Rasmus Højlund golnya menurut gua juga luar biasa. Bagaimana sangat klinikal, sangat tajam dan tendangannya sangat powerful. Manchester United memiliki modal sebenarnya, namun di pertandingan tadi secara keseluruhan Manchester United didominasi oleh Tottenham Hotspur yang di pertandingan tadi tampil tanpa Bissouma, tanpa James Maddison, tanpa Hemmingson, tanpa banyak sekali pemain inti. Namun Tottenham Hotspur menurut gua memiliki keunggulan di lini tengah sehingga praktis mereka mendominasi pertandingan terutama dari sisi possession. Duet lini tengah Højbjerg dan juga Bentancur menurut gue lebih unggul atau bahkan jauh lebih unggul dibanding duet Kobbie Mainoo dan juga Christian Eriksen. By the way, Manchester United bermain dengan komposisi atau bahkan formasi seperti yang gue sebutkan di preview, bahwa Christian Eriksen akan dimainkan bersama dengan Kobbie Mainoo. Lalu yang menarik, Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka. Gue prediksi memang akan dimainkan, tapi ternyata Erik ten Hag menurunkannya dengan posisi yang berbeda. Aaron Wan-Bissaka di sebelah kiri, Diogo Dalot di sebelah kanan. Dan menurut gua mereka cukup oke dalam sisi bertahan ya, dalam meredam serangan-serangan terutama dari sisi sayap. Namun yang tidak gua lihat di pertandingan tadi adalah bagaimana support dari kedua pemain ini terutama ketika Manchester United menyerang. Ada beberapa percobaan yang dilakukan oleh Aaron Wan-Bissaka maupun juga Diogo Dalot, utamanya di babak pertama dan di menit-menit awal. Tapi lambat launnya mereka justru lebih banyak tertahan di daerah sendiri. Kenapa? Karena Tottenham Hotspur mendominasi pertandingan di possession. Manchester United memang bisa menahan imbang seri 2-2. Di mana menurut gua kredit diberikan kepada lini depan Manchester United, Garnacho, Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford, utamanya di babak pertama tampil bagus, tampil tajam. Mereka mampu menyelesaikan 2 peluang, 2 kesempatan, dan gol Marcus Rashford menurut gua juga luar biasa ya, bagaimana ada kerjasama 1-2 sentuhan dengan Rasmus Højlund sebelum disudahi oleh finishing yang tajam, menempatkan bola di sudut yang memang sulit untuk diraih Vicario. Namun 2 gol dari Manchester United ini tidak diimbangi dengan kokohnya lini belakang Manchester United, di mana 2 gol yang bersarang di gawang Andre Onana, 1 dari corner. Pedro Porro menurut gue di pertandingan tadi tampil berbahaya terutama dengan crossing-crossingnya dan terutama lagi dengan crossing bola mati, di mana bahkan ada satu yang membentur mistar gawang dari Andre Onana. Dan gue sangat menyayangkan Manchester United kebobolan terutama dari gol Richarlison yang bagaimana ya, Manchester United sudah terlalu sering di musim ini paling tidak kebobolan dari skema bola mati seperti tadi. Dan solusi harus dicari. Manchester United selama ini beberapa pertandingan terakhir permasalahan ada di lini depan. Tadi lini depan mampu menciptakan 2 gol. Bahkan di babak pertama ada beberapa peluang lagi. Namun lini belakang, gol dari corner, lalu juga bagaimana gol kedua dari Bentancur berada di menit rawan ya. Di dalam 5 menit babak kedua baru mulai, tepatnya bahkan di menit ke 1:46. Dan di proses gol tersebut gue menilai permasalahan di babak pertama yaitu adalah Christian Eriksen dan juga Kobbie Mainoo, terutama dari sisi defensif. Terlihat jelas bagaimana koordinasi buruk ya pertahanan, dan proses gol tersebut
ini kan diawali juga dari transisi cepat dari Tottenham Hotspur ketika mereka berhasil mematahkan serangan dari Manchester United. Mereka melakukan transisi yang cepat, ada ya kekacauan di departemen pertahanan. Kobbie Mainoo atau Christian Eriksen tidak mengawal Bentancur, dan pemain belakang Manchester United tidak ada inisiatif untuk mendekati Bentancur. Dan finishingnya menurut gue sangat bagus. Gue gak yakin kiper manapun bisa menangkis tendangan keras dari Bentancur yang mengarah dekat dengan kepala penjaga gawang, yang menurut gue ini bola yang sulit. Dan ya, ini mengingatkan gue dengan proses gol ketika Manchester United kalah menghadapi Nottingham Forest. Sama-sama dari proses transisi yang cepat dari pihak lawan dan tidak bisa diantisipasi dengan bagus. Pada saat itu ketika menghadapi Nottingham Forest, sorotan ke Scott McTominay, ya kan? Tapi di proses gol tadi, Kobbie Mainoo maupun juga Christian Eriksen menurut gue juga harus diberikan sorotan yang sama, di mana mereka gagal untuk mendeteksi ada gerakan dari seorang Bentancur yang ya menurut gue inisiatif yang dilakukan oleh Bentancur luar biasa. Dan situasi 2-2, dan di babak kedua pun juga Manchester United masih didominasi oleh Tottenham Hotspur. Situasi berbeda ketika ada pergantian ya, Christian Eriksen digantikan oleh Scott McTominay. Gua menilai bagaimana masuknya Scott McTominay ini ada hal yang tadinya tidak tampak dari Christian Eriksen, di mana ketika Christian Eriksen bermain, gue secara dengan amatiran kan berharap ada bola-bola kreatif, ada solusi, ada umpan-umpan key passes, ada ya kreasi lah ya. Bukan hanya mengandalkan Bruno Fernandes, tapi di babak pertama justru Bruno Fernandes terlalu sering melapisi dalam tanda kutip Kobbie Mainoo dan juga Christian Eriksen yang menurut gue tampil di bawah standar terbaik mereka. Namun di babak kedua, setelah masuknya Scott McTominay, ini ada perubahan di mana Scott McTominay lebih berani melakukan duel, lebih banyak memenangkan bola juga ya, inisiatif dilakukan, dan dia pun juga berani berani menusuk sampai daerah pertahanan dari Tottenham Hotspur. Di menit terakhir, hampir saja Scott McTominay bisa mencetak gol, di mana crossing luar biasa dari Alejandro Garnacho. Namun ya nggak tahu apakah mungkin bolanya yang tidak pas yang terkena atau memang finishing yang tidak bagus. Dan sebelumnya pun juga ada peluang dari Scott McTominay, hal yang tidak ada atau tidak terjadi ketika Christian Eriksen masih bermain. Jadi bagaimana inisiatif seorang Scott McTominay yang berhasil merengsek maju sampai daerah pertahanan dari Tottenham Hotspur ini juga merubah dinamika terutama bagi permainan Manchester United. Hanya saja ya gue juga melihat Tottenham Hotspur sangat solid utamanya di lini tengah, dan ini sangat sulit untuk dibongkar. Gue tadi sempat berpikir Manchester United mungkin akan ada melakukan perubahan. Siapa yang akan dimasukkan oleh Erik ten Hag? Tidak banyak yang tersedia. Ternyata tadi Lisandro Martinez dimasukkan menggantikan seorang Jonny Evans ya. Mungkin ingin memberikan ritme pertandingan kepada kepada Lisandro Martinez dan Casemiro. Gue tadi berpikir apakah Casemiro akan dimainkan. Ternyata lebih dipilih seorang Scott McTominay, dan menurut gue pergantian tersebut tepat karena memang ada perubahan ya kan, dinamika yang terjadi di atas lapangan. Hanya saja ya gue berpikir apakah Casemiro juga akan menjadi solusi, di mana di babak kedua ya Manchester United mengalami penurunan ketajaman. Rasmus Højlund utamanya ya berbeda ancaman-ancamannya dibandingkan dengan babak pertama. Namun bagaimana Garnacho dan juga Marcus Rashford, menurut gue mereka ya tampil tajam dan merepotkan lini pertahanan dari Tottenham Hotspur yang mereka memiliki Pedro Porro yang mengawal Rashford di lini yang cukup bagus ya, dan juga Udogie menurut gua harus bermain fisik untuk bisa mengimbangi permainan impresif dari seorang Alejandro Garnacho. Gua tadi sempat berpikir apakah tepat dengan memasukkan Anthony. Gue berpikir tampaknya bukan jadi solusi yang pas, dan itu juga yang dilakukan oleh Erik ten Hag ya, dengan ketika Anthony masuk pun juga tidak terlalu banyak memberikan perubahan terutama di lini serang Manchester United. Yang gue harapkan tadi memang ada karena Manchester United kan tadi didominasi oleh Tottenham Hotspur. Namun di babak kedua Manchester United juga masih memiliki beberapa peluang yang kalau Manchester United bisa
memanfaatkan peluang tersebut dari Scott McTominay ya kan, termasuk juga dari Rasmus Højlund, atau ya itu tadi gue mencari siapa yang bisa menggantikan Rasmus Højlund terutama di lini depan sehingga bisa memberikan perubahan permainan utamanya di center forward ya, lini depan Manchester United tidak ada pilihan. Dan menurut gue sekali lagi inilah solusi yang harus dicari di bursa transfer Januari ini, striker sebagai pelapis seorang Rasmus Højlund, karena di babak kedua menurut gue Rasmus Højlund ada penurunan permainan dan Manchester United tidak memiliki backup untuk melapisi atau bahkan menggantikan seorang Rasmus Højlund di lini depan. Yes, gue tahu hasil ini tentu saja mengecewakan ya. Tapi gue melihat dari dua sisi, paling tidak nomor satu ya Manchester United lini depannya berhasil mencetak gol. Semoga ini bisa berlanjut ya, terutama bagi Rasmus Højlund dan Rashford di 4 pertandingan terakhir. Marcus Rashford, Rashford menciptakan 2 assist dan juga 2 gol. Ini situasi yang positif tentu saja, dan gue harapkan Marcus Rashford bisa terus berkembang karena ya seperti gue katakan ya, di 4 pertandingan terakhir dia tampil tajam dengan kontribusi yang nyata. Satu catatan lagi mungkin juga di lini tengah, di mana Manchester United mungkin juga butuh penyegaran di sana. Gue menilai sekali lagi ketika Bruno Fernandes tidak bermain di posisi terbaiknya, dan itu yang gue lihat tadi, dia terlalu sering turun, dia terlalu sering melapisi lini tengah terutama bagian pivot dari Manchester United, sehingga kreasi ataupun juga solusi untuk lini depan praktis tidak terlalu banyak terjadi dari seorang Bruno Fernandes. Walaupun tadi ada beberapa umpan kunci yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, namun ya menciptakan ancaman di lini depan, hanya saja proses memang harus terus diasah supaya bisa lebih tajam lagi. In the end, membuka tahun 2024 dengan seri. Nah kita lihat apakah yang akan terjadi selanjutnya. Yang jelas gue menilai Manchester United masih jauh dari Manchester United yang ingin gue saksikan, yang hasil juga ingin gue dapatkan sebagai fans Manchester United. Dan kalau gue bandingkan dengan musim lalu juga levelnya masih belum ada di level dimana karakter dan juga situasi Manchester United bisa dikatakan positif. Namun ya perlahan ini ada perbaikan, dan semoga ini bisa mendorong Manchester United untuk bisa lebih tampil bagus lagi, utamanya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana menurut Sobat Football United yang menyaksikan, bisa drop di kolom komentarnya mengenai pertandingan tadi. Komen yang sopan, karena kesopanan itu menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Thank you. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.